Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai Sobat Kampus Merah. Video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai apa itu ekologi. Yuk simak video penjelasan dari kami. Tapi sebelum itu, mari mengenal para pemateri yang ada dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM M02121039 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Geran Nurregal Semudamaban dengan NIM M0112211116 dari Prodi Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Marcella Vindi Patiung dengan NIM M0112211118. Perkenalkan, saya Hadijah R dengan NIM M0112211111 dari Program Studi Kehutanan. Perkenalkan, saya Warani dengan NIM M0112211107, Prodi Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhandayani dengan NIM M0212211036 dari Program Studi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulendati dengan NIM M01121108 dari Prodi Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Fasya Sabila Arwansyah dengan NIM M0112211121 dari Program Studi Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdullah dengan NIM M0212211037 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Definisi ekologi. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam kasus pertanian adalah tanaman, sedangkan lingkungannya dapat berupa air, tanah, unsur hara, dan lain-lain. Umumnya saat ini ekologi lebih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Bahkan ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Adapun hubungan ekologi dengan ilmu lain, ekologi mempunyai perkembangan yang berangsur-angsur. Dari perkembangan itu semakin terlihat bahwa ekologi mempunyai hubungan dengan hampir ilmu-ilmu lainnya. Guna memahami ruang lingkup dan sangkut pautnya ekologi, persoalannya harus dipandang dalam hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Untuk mengerti ilmu yang menerangkan tentang komponen-komponen makhluk hidup dan lingkungan itu sangat diperlukan. Jika berbicara mengenai pencemaran hutan, perkembangan penduduk, masalah makanan, penggunaan energi, kenaikan suhu bumi karena efek dari rumah kaca atau pemanasan global, ozon berlubang, dan lainnya. Ini berarti juga harus berbicara mengenai ilmu kimia, fisika, pertanian, kehutanan, ilmu gizi, klimatologi, dan lainnya. Boleh dikatakan bahwa semakin hari semakin terasa hubungan ekologi dengan hampir semua bidang ilmu yang ada. Pada ruang lingkup yang akan kami bahas, yaitu yang pertama terdapat organisme, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, selanjutnya terdapat ekosistem, selanjutnya keanekaragaman hayati, dan yang terakhir yaitu biosfer. Selanjutnya yaitu populasi. Di sini kita perlu ketahui bahwa populasi itu merupakan individu-individu yang memiliki kesamaan genetik dan berada bersama-sama dalam tempat dan waktu yang sama. Secara umum, apabila kita berbicara tentang populasi, maka yang kita maksudkan itu adalah anggota-anggota dari spesies yang sama, yang satu sama lain, yang saling berdekatan. Antara populasi yang satu dengan yang lain, selalu terjadi interaksi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi antar populasi itu dibedakan menjadi antara dua, yaitu ailopati dan komunitas. Ailopati di sini tuh merupakan interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya yaitu di sekitar pohon walnut, jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Yang kedua yaitu kompetisi. Kompetisi di sini tuh merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi tersebut terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukannya. Contohnya yaitu persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi dalam satu padang rumput yang sama. Komunitas. Komunitas adalah kelompok populasi yang berada bersama-sama dalam tempat dan waktu tertentu. Tingkatannya tergantung pada skala yang kita tetapkan.
kita dapat menggunakan komunitas untuk menunjukkan semua benda yang hidup di dalam suatu ekosistem. Kita dapat membatasi perhatian kita hanya pada komunitas burung atau komunitas tanaman dan sebagainya. Cara yang paling baik untuk menamakan komunitas itu adalah mengambil beberapa sifat yang jelas dan mantap, baik hidup maupun tidak. Artian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dengan non-hayati yang membentuk sistem ekologi atau tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan lingkungan tak hidup, di mana kedua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi. Pada ekosistem, setiap organisme mempunyai peranan. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, ada yang berperan sebagai komposer. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu sendiri terdiri dari semua makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Komponen biotik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, produsen. Produsen disebut juga sebagai penghasil, artinya makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat-zat anorganik yang akan diubah menjadi senyawa organik dengan melalui suatu proses yang dinamakan fotosintesis. Contohnya itu rumput. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen disebut juga sebagai pemakai, artinya makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Untuk itu, ia tergantung pada organisme lain. Kemudian konsumen dapat dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama yaitu konsumen primer yang merupakan organisme yang dapat memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya itu belalang. Kemudian konsumen tingkat 2 yaitu konsumen sekunder, yaitu organisme yang memakan konsumen primer, seperti contohnya katak. Lalu konsumen tingkat 3 yaitu konsumen tersier, yaitu organisme yang memangsa konsumen sekunder, contohnya itu ular. Lalu yang terakhir yaitu konsumen puncak, disebut juga sebagai predator, merupakan organisme yang memakan konsumen tersier, yaitu contohnya elang. Komponen biotik terakhir yaitu dekomposer atau pengurai. Pengurai atau dekomposer ini merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Beberapa contoh pengurai yaitu jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Ketergantungan antara komponen biotik terbagi menjadi 2, yakni antar individu satu spesies dan antar individu berbeda spesies. Antar individu satu spesies, yang pertama memperoleh makanan, yang kedua berkembang biak, dan terakhir membuat sarang. Sedangkan antar individu berbeda spesies, yang pertama yaitu rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan, dan yang terakhir piramida makanan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi ekosistem yang kami dapat. Fungsi ekosistem terdiri atas 5. Yang pertama yaitu sebagai produksi primer. Ekosistem adalah tempat terjadinya produksi primer di mana tumbuhan melakukan fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam bentuk biomassa. Yang kedua yaitu siklus nutrisi. Pada siklus nutrisi, ekosistem mengatur dan mengelola siklus melalui berbagai proses biogeokimia. Yang ketiga yaitu pengaturan iklim. Pada pengaturan iklim, yaitu tumbuhan menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis dan membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Hutan-hutan yang luas juga berpengaruh sebagai penyerapan panas dan membantu menjaga suhu bumi yang seimbang. Yang keempat, pemurnian air dan udara. Tumbuhan dan organisme di dalamnya menghilangkan zat-zat berbahaya dan mencemar dari lingkungan sekitarnya
menjaga kualitas air dan udara yang baik. Yang kelima, yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang tinggi dalam ekosistem memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang sangat penting. Organisme-organisme ini saling membantu satu sama lain dalam rantai makanan, kerjasama simbiosis, dan interaksi-interaksi lainnya. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Keanekaragaman hayati penting karena berkontribusi pada keseimbangan ekosistem dan memberikan sejumlah manfaat baik itu ekologis, ekonomis, dan sosial. Beberapa aspek keanekaragaman hayati di dalam ekosistem di antara lain yaitu yang pertama, keanekaragaman spesies. Semakin banyak spesies yang ada, maka semakin tinggi pula keanekaragaman spesiesnya. Keanekaragaman spesies sangat penting karena setiap spesies memiliki peran dan kontribusi unik dalam fungsi ekosistem seperti mempertahankan keseimbangan trofik, mengendalikan populasi organisme lain, dan menjaga stabilitas ekosistem. Yang kedua, keanekaragaman genetik. Genetika yang beragam dalam populasi suatu spesies memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, resistensi terhadap penyakit, dan penyesuaian terhadap kondisi baru. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Setiap ekosistem memiliki struktur dan fungsi yang unik, dan keberadaan berbagai ekosistem memungkinkan adanya interaksi dan ketergantungan antara ekosistem yang berbeda. Misalnya hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan memberikan layanan ekosistem seperti penyimpanan karbon, siklus air, dan habitat bagi banyak spesies. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai produktivitas ekosistem. Apa sih pentingnya produktivitas ekosistem? Produktivitas ekosistem sangat penting karena mengindikasi seberapa efisien dan berlimpahnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung kehidupan dalam suatu ekosistem. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas ekosistem. Yang pertama yaitu faktor biotik, yang kedua yaitu produsen, yang ketiga interaksi antar organisme, yang keempat ketersediaan sumber daya alam, dan yang kelima gangguan manusia. Nah, yang pertama yang harus kita bahas yaitu yang pertama faktor biotik. Sinar matahari adalah sumber utama energi untuk fotosintesis, yang dimana fotosintesis ini adalah proses untuk pembuatan makanan pada tumbuhan, yaitu proses yang sangat penting yang dilakukan oleh tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu produsen. Kemampuan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan mengubah energi matahari menjadi bahan organik yaitu atau biomasa sangat penting dalam menentukan produktivitas ekosistem. Kemudian yang ketiga interaksi organisme. Interaksi organisme ini juga sangat penting dan sangat berperan dalam produktivitas ekosistem. Karena jika tidak ada interaksi antara organisme, maka tidak akan ada produktivitas. Nah, kemudian yang keempat ketersediaan sumber daya alam. Hal ini juga sangat penting. Jika sumber daya alam terbatas, misalnya seperti air yang langka atau nutrisi yang terbatas, maka produktivitas ekosistem akan terbatas juga. Kemudian yang kelima, gangguan manusia. Aktivitas manusia seperti penggunaan lahan, polusi, kerusakan habitat. Hal itu adalah sesuatu yang sangat dapat mempengaruhi produktivitas ekosistem. Baik, selanjutnya adalah biosfer. Biosfer adalah ekosistem global jumlah seluruh ekosistem planet atau seluruh makhluk hidup dan tempatnya hidup. Biosfer merupakan tingkatan yang paling kompleks dalam ekologi. Biosfer meliputi atmosfer hingga ketinggian beberapa kilometer, daratan sampai ke dan termasuk bebatuan yang mengandung air yang berada paling tidak 1.500 meter di bawah tanah, danau dan aliran sungai, gua dan lautan hingga kedalaman beberapa kilometer. Penentu penting persebaran organisme dalam biosfer meliputi iklim dan faktor
Upaya manusia dalam memelihara dan memperbaiki ekosistem. Yang pertama, tidak menebang hutan sembarangan. Yang kedua, menggalakkan penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga, mencegah kebakaran hutan. Yang keempat, membuat suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, taman burung, hutan lindung, dan sebagainya. Yang kelima, penataan tata ruang wilayah perlu direncanakan. Yang keenam, penanggulangan pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketujuh, mengelola sampah atau limbah dengan prinsip 3R. Yang kedelapan, pengembangan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah penerapan hukum yang tegas bagi pelanggar peraturan. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 3, yaitu tentang materi ekologi. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3, mewakili teman-teman dari kelompok, meminta maaf atas kekurangan dari video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya, serta yang telah memperhatikan secara seksama video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.